Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Tazkiyah. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi. Adapun tugas ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan hewan. Di sini saya akan membawa materi mengenai neurulasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu neurulasi. Neurulasi berasal dari kata neuro yang berarti saraf. Neurulasi adalah proses penempatan jaringan yang akan tumbuh menjadi saraf. Jaringan ini berasal dari diferensiasi ektoderm, sehingga disebut ektoderm neural. Neurulasi terbentuk dari mesoderm notochord yang terletak di bawah ektoderm neural. Neurulasi dapat juga diartikan dengan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel-sel ektoderm bakal neural, dimulai dengan pembentukan keping neural atau neural plate, lipatan neural atau neural fold, serta penutupan lipatan ini untuk membentuk neural tube yang terbenam dalam dinding tubuh dan berdiferensiasi menjadi otak dan korda spinalis dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Selanjutnya ada jenis-jenis neurulasi. Pada hakikatnya, neurulasi terbagi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana neural tube terbentuk. Yang pertama ada neurulasi primer dan yang kedua neurulasi sekunder. Proses neurulasi primer terjadi pada mamalia dan aves, di mana neural tube terbentuk akibat adanya proses pelekukan atau invaginasi dari lapisan ektoderm neural yang diinisiasi oleh notochord. Pada neurulasi primer, bumbung neural terbentuk dengan cara pelipatan keping neural dan bertemunya kedua lipatan itu. Sementara neurulasi sekunder terjadi dengan ditandai pembentukan neural tube tanpa adanya pelipatan ektoderm neural, melainkan pemisahan ektoderm neural dan lapisan ektoderm epidermis, baru kemudian membentuk neural tube. Proses ini terjadi pada ikan. Ektoderm di sini adalah lapisan yang paling atas dan akan membentuk sistem saraf pada janin tersebut yang seterusnya membentuk otak, tulang belakang, kulit, serta rambut. Sebelum saya melanjutkan mengenai proses neurulasi, ada baiknya teman-teman menonton video ini terlebih dahulu.
Proses neurulasi yang pertama yaitu pembentukan neural plate. Setelah fase gastrulasi selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Pada tahap awal notochord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral oculum menginduksi ektoderm di atasnya, sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel-sel di sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf atau neural plate. Pembentukan ini terletak pada bagian dorsal embrio, tepatnya di daerah kutub animal. Setelah neural plate terbentuk, maka akan diikuti dengan penebalan bagian neural plate itu sendiri. Karena pertumbuhan dan perbanyakan sel ektoderm epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektoderm neural, mengakibatkan lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami pelekukan di bagian dalam atau invaginasi. Bagian pelekukan inilah yang disebut sebagai neural fold. Terbentuknya neural fold yang merupakan lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersamaan akan diiringi dengan terbentuknya neural groove atau parit neural, yaitu bagian paling dasar dari lipatan ektoderm neural itu sendiri. Karena pertumbuhan ektoderm epidermis lebih cepat, maka akan semakin mendorong lipatan neural yang telah terbentuk, mengakibatkan fusi antara neural fold bagian kanan serta neural fold pada bagian kiri. Pada akhirnya terbentuklah tabung neural atau bumbung saraf atau neural tube dengan lubangnya yang disebut neural kanal. Pada perkembangan selanjutnya, neural tube akan menjadi organ seperti otak dan sumsum tulang belakang, saraf tepi otak dan tulang belakang, bagian persarafan indera seperti mata, hidung, dan kulit, kromatofor kulit, dan alat-alat tubuh yang berpigmen. Saat awal terbentuknya, neural tube akan memiliki dua ujung yang belum menutup. Ini dinamakan neurofor. Neurofor terbagi dua, yaitu neurofor interior serta neurofor posterior. Neurofor interior yang akan membentuk otak dan bagian-bagiannya, sementara neurofor posterior yang akan membentuk lipatan yang terdapat dalam otak dan berperan dalam menentukan daerah-daerah otak. Pada awal terbentuknya neural tube, bagian dorsal yang dekat dengan kutub animal masih menempel pada sel-sel ektoderm epidermis. Pada bagian yang menempel tersebut terdapat sel-sel ektoderm neural yang tidak ikut serta membentuk neural tube. Sel inilah yang dinamakan dengan neural crest. Saat pembentukan tabung saraf atau neural tube, sel-sel neural crest akan terpisah dan akan bermigrasi jauh dari ektoderm neural. Neural crest akan menjadi lokasi yang dituju, kemudian berdiferensiasi menjadi sel-sel ganglia spinalis, otonom, dan sebagainya. Sel neural crest yang terlepas dari tepi lateral lipatan neural menghasilkan ganglion spinal dan ganglion sistem autonom, serta sejumlah sel jenis lain. Mesoderm praksial yang paling dekat dengan notochord dan neural tube yang sedang berkembang berdiferensiasi untuk membentuk pasangan blok jaringan atau somit. Somit pertama muncul pada hari ke-20. Terdapat sekitar 30 pasangan somit pada hari ke-30 yang meningkat menjadi 44 pasangan. Somit berdiferensiasi menjadi sklerotom, miotom, dan dermatom, yang masing-masing menghasilkan tulang rangka sumbu, otot rangka, dan dermis kulit. Selama minggu kelima, tingkat pertumbuhan yang berbeda menimbulkan banyak lekukan pada tabung neural, sehingga dihasilkan 3 daerah otak, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan berkembang menjadi mata dan hemisfer otak. Perkembangan semua daerah korteks cerebri terus berlanjut sepanjang masa kehidupan janin dan masa kanak-kanak. Otak tengah membentuk saraf kranial 3 dan 4, sementara otak belakang membentuk medula, spons, cerebrum, dan saraf kranial lainnya. Medula spinalis terbentuk dari ujung panjang tabung neural. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelainan-kelainan yang terjadi akibat terganggunya proses neurulasi. Yang pertama ada anencefali. Anencefali adalah gangguan yang dihasilkan dari sebuah cacat tabung saraf yang terjadi ketika batok kepala atau ujung tabung saraf gagal menutup. Biasanya, hal ini terjadi pada usia kehamilan 23-26 hari, yang mengakibatkan tidak adanya bagian besar dari otak, tengkorak, dan kulit kepala. Anak-anak dengan gangguan ini dilahirkan tanpa otak depan,
yaitu bagian terbesar dari otak yang terdiri dari belahan otak yang mencakup neokorteks. Neokorteks di sini merupakan bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir. Yang kedua ada spina bifida atau sumbing tulang belakang. Spina bifida adalah suatu celah pada tulang belakang yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa tulang belakang gagal menutup atau gagal terbentuk secara sempurna. Penonjolan dari korda spinalis dan meninges menyebabkan kerusakan pada korda spinalis dan akar saraf, sehingga terjadi penurunan atau gangguan fungsi pada bagian tubuh yang dipersarafi oleh saraf tersebut atau di bagian bawahnya. Yang ketiga ada milokel. Milokel adalah jenis spina bifida yang paling berat, di mana korda spinalis menonjol dan kulit di atasnya tampak kasar dan merah. Gejala-gejalanya berupa penonjolan seperti kantung di punggung tengah sampai bawah pada bayi baru lahir. Jika disinari, kantong tersebut tidak tembus cahaya. Yang kedua ada kelumpuhan atau kelemahan pada pinggul, tungkai, atau kaki sampai penurunan sensasi. Yang ketiga gejalanya itu ada inkontinensia urin atau beser maupun inkontinensia tinja. Yang keempat ada korda spinalis yang terkena akan rentan terhadap infeksi atau meningitis. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Barangkali materi yang saya bawakan dapat membantu teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.